welcome back to my YouTube channel bersama kalian yang paling cuma aja sendiri. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perbedaan yang aku rasakan ketika aku tinggal di Pontianak dan Bekasi. Sekarang kan kalian udah tahu aku tinggal di Bekasi. Nah, yang namanya kalian tinggal di kota baru, pasti itu kalian ngerasain banyak banget perbedaan sama kota yang kalian tinggal sebelumnya. Nah, sama, aku juga ngerasain hal itu. Dan aku pengen ngebahas itu di video ini. Dan aku pengen kalian tahu perbedaan antara budaya di Pontianak dan budaya di Bekasi. Tapi aku ngebahasnya itu berdasarkan yang aku rasain aja ya. Karena aku bakal cerita budaya-budaya di Pontianak, tapi berdasarkan cara hidup keluarga aku itu seperti apa. Karena aku dengar cerita dari teman aku. Aku yang tinggal di Pontianak juga begini, kok kamu begini gitu loh. Oke, jadi tanpa basa-basi, ayo kita bahas. Yang pertama adalah pada makanan. Oke, jadi tuh karena aku berasal dari Pontianak, aku tuh ngerasa makanan antara Bekasi dan Pontianak itu sedikit berbeda. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Nih, yang pertama ya, aku pengen ngebahas tentang sate. Aku pertama kali ke Bekasi, aku pengen beli bubur nih. Nah, pas mau beli bubur, dia tanya, "Neng, mau pakai sate nggak?" Terus aku mikir, lah, sate kok pakai bubur? Lah, bubur kok pakai sate? Aneh kan gitu kan, soalnya aku di Pontianak itu nggak pernah makan bubur pakai sate. Dan anehnya lagi, tau nggak satenya itu sate apa? Sate usus ayam. Itu aku kayak tercengang gitu kan liatnya, ini usus? Ceritanya iya. Hah, kenapa usus? Iya, aneh aja gitu loh. Soalnya ya kalau di Pontianak itu rata-rata kalau misalnya kita makan daging, itu pasti isi-isi yang ada di dalamnya itu dibuang, paling hatinya doang yang diambil. Jadi nggak pernah gitu loh kayak ngambil ususnya terus dijadiin sate. Terus nggak pernah sama sekali. Aku nggak tahu ya kalau di daerah kalian gimana, cuma kalau di keluarga aku dan tempat-tempat yang aku kunjungi di Pontianak itu nggak ada yang namanya sate usus. Terus bubur di Pontianak itu rata-rata itu kuahnya pasti banyak, dan itu pasti pakai kuah soto ayam. Semenjak aku tinggal di Bekasi, aku nggak pernah makan bubur yang ada kuahnya. Itu pasti kayak cuma bubur toh. Terus dikasih daun bawang, habis itu dikasih apa sih namanya, kayak cakwe gitu. Kalau bukan cakwe ya daging ayam. Cuma kadang kan kayak ada orang yang jual bubur dia nggak pakai daging ayam, dan itu penggantinya pakai cakwe. Dan aku jarang nemuin telur ayam tuh pada orang yang ngejual bubur. Nah, kalau di Pontianak itu pasti telur ayam selalu ada. Kamu maunya 1 atau setengah gitu loh. Nah, karena ngebahas tentang telur ayam, aku pernah ngalamin kejadian yang aku ngerasa Aneh banget sih, kok begitu sih. gitu loh. Jadi aku ke warteg beli makanan. Terus pas beli makan, aku pengen tuh makan telur rebus. Aku bilang, Bu, aku mau dong ini telur rebus setengah ya. terus aku diketawain. Hah, ada yang aneh ya? Ya nggak bisa lah, Neng. Ini telur mah pasti 1, nggak boleh setengah. Kalau Neng ambil setengahnya untuk siapa? Tapi kenapa aku setengah? Ya setengahnya bisa dijual lagi gitu loh. Nah, mereka tuh nggak mau. Mereka kalau misalnya telur, ya udah 1 aja gitu. Nggak dijual setengah. Itu rasa aku nemuin tempat yang kayak gitu. Makanya aku ngerasa itu kayak aneh banget sih aku tinggal di sini gitu. Sekarang aku mau bahas tentang tomat. Kalau di tempat kalian, tomat itu bumbu atau sayur? Nah, jadi pernah kejadian, aku kan ngekos nih. Ngekos di kosan itu kayak ada dapur bersama, atau sering disebut dapur umum kayak gitu kan. Terus ceritanya aku tuh lagi masak tomat aku masak udah dijadiin sayur. Di keluarga aku itu biasa gitu loh, tomat memang sayur. Tapi mereka ngeliat aku kayak freak banget kan. Yuh, itu apaan? Tomat? Terus aku bilang, iya. Serius lu makan tomat? Terus gue bilang, iya, emang kenapa? Kan tomat sayur. Pokoknya tomat itu bumbu. Jadi gituin gue kan, bumbu? Sejak kapan tomat jadi bumbu? Tomat kan sayur, mana ada tomat jadi bumbu? Jadi tuh mereka tuh tomat itu dijadiin bumbu guys. Jadi kayak dijadiin bawang gitu loh, ditiris sedikit-sedikit, habis itu ditumis bareng sayur gitu. Nggak pernah mereka kayak masak jadiin sayur tok terus makan pakai nasi. Nggak. Jadi tomat itu pasti kayak hanya sebatas bumbu doang, dan jarang banget buat dijadiin sayur. Dan ketika aku makan itu, aku dibilang aneh. Oke. Next, perbedaan yang kedua. Tadi yang perbedaan pertama tentang makanan, sekarang perbedaan yang kedua tentang kalau kita beli makanan. Jadi aku pernah ngalamin pergi ke satu tempat makan. Waktu itu aku pesan nasi goreng, terus aku bilang, Mas, mau dong nasi goreng 1 bungkus, jangan pedes ya. "Oh iya." Terus udah nih, jangan pedes. Ya goreng nasi gorengnya. Habis itu udah selesai, nih Neng, berapa Mas? 10.000. Oke, bayar 10.000. Habis itu aku pulang nggak makan, kok pedes.
orang yang paling benci banget gitu loh sama makanan pedes. Aku kayak ngeliat cabai itu gitu geram banget, terus ngeliat makanan pedes geram, pokoknya geram banget deh. Karena aku gak suka sama sekali. Keesokan harinya aku samperin tuh tempat makan, terus aku bilang, "Mas, ini kok nasi gorengnya pedes ya? Saya kan pesennya nggak pedes." Iya mbak, ini nggak pedas, ini sedang. "Hah? Maksudnya?" Maksudnya nggak pedes-pedes banget. "Lah kan saya bilang nggak pedes." Itu memang nggak pedes, itu sedang. "Ah, gimana sih Mbak? Misalnya kita di Pontianak beli makanan, kalau aku bilang nih, Mbak, beli makanan ya, nggak pedes." ya udah nggak pakai cabe, udah begitu selesai, kita makan nggak pedas gitu. Tapi di sini ya makanya aku ngerasa aneh banget. Jadi karena kadang-kadang aku lupa setiap aku pesen makanan tuh aku harus nyampein ke mereka itu, "Jangan pedes ya, jangan pakai cabai sama sekali, jangan pedes sama sekali." jadi aku setiap pesen makanan ya aku begitu ngomongnya, karena aku kayak trauma gitu loh, setiap pesen makanan selalu pedas karena aku benar-benar nggak bisa makan pedas. Oke. Lanjut ke perbedaan yang ketiga. Nah, jadi perbedaan ketiga ini pasti kalian tahu semua lah, di bahasa. Ini ada kejadian lucu nih, tapi lebih sering kejadiannya di kampus. Aku kasih tahu kalian dulu sebelumnya. Di Pontianak itu, di situ kita menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu seperti apa? Yaitu contohnya, aku dalam bahasa Melayu itu kame. Dalam bahasa Pontianak itu kame. Bukan aku, kame. Misalnya contohnya, aku mau makan, kame nak makan, gitu. Ya hampir kayak bahasa Upin Ipin lah nadanya. Nah, terus kalau kamu itu kau, bukan kau ya, tapi kau, dua suku kata. Karena papa aku ada keturunan Tionghoa. Nah, aku ngomong sama papa aku tuh pakai bahasa Hakka. Kalian tau gak sih bahasa Hakka? Pokoknya itu hampir mirip kayak bahasa Chinese, cuma beda lah. Ya, tapi kebanyakan orang kira itu sama. Terus, kalau aku ngomong sama mama aku pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, bukan Melayu loh, pakai bahasa Indonesia, tapi logat Hakka. Gimana contohnya? Contohnya nih ya, misalnya bilang, "Jangan pukul aku." Jangan pukul aku, pasti ada nadanya gitu. Aku. Kalau bahasa Hakanya tuh mau tangai, ya kayak di ujungnya itu kayak ada nadanya gitu loh. Contoh yang lain, ini punya aku. Nah, dalam bahasa Indonesia yang aku gunakan, yang menggunakan logat Hakka tuh, ini punya aku gitu. Terus kalau dalam bahasa Hakanya, yang lain tuh. Jadi kayak belakangnya itu ada nadanya gitu loh, ada ciri khasnya. Terus ada lagi yang sering kami gunakan tuh kayak gini nih. Misalnya lo lagi gosipin orang. "Lu tau gak sih, si A ternyata dia orangnya tukang selingkuh loh." Iya serius. "Iya wah." Nah, pasti ada iya wah, ada wanya gitu. Sedangkan kalau di bahasa Melayu tuh nggak ada logat-logat hakanya. Oke, itu bahasa yang aku gunakan ketika aku di Pontianak. Nah, aku bisa bahasa Melayu nggak? Bisa, aku bisa walaupun nggak jago-jago banget. Jadi tahu nggak aku bisa bahasa Melayu itu ketika aku kelas berapa? Ketika aku SMP. Jadi pas aku SMP itu teman aku semuanya orang Melayu. Jadi pada jago-jago ngomong Melayu kan. Terus karena aku ngomong Indonesia yang logatnya masih ada hak-haknya gitu kan, aku sering diejek. Jadi kayak aku masih ngomong iya wah, hah, wah, begitu ekspresi mereka. Kok ada wawanya sih? "Udah lu jangan ngomong Melayu, nggak cocok." Gue digituin, terus ya udah deh. Jadi gue kadang-kadang ngomong Melayu, kadang-kadang ngomong Indonesia, tapi yang masih ada logat-logat hakanya kayak gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Perbedaan bahasa yang di Pontianak yang dibahas ini, yang dimaksudkan tuh seperti apa? Contohnya tuh kayak gini deh. Jadi aku pernah ngumpul sama teman-teman. Terus tuh karena aku kan dari Pontianak ya, jarang menggunakan kata lo gue baru-baru kali ini karena aku beradaptasi kan sama lingkungan. Jadi gimana cara aku ngomong sama mereka? Ya aku ngomong masih ada logat-logat hakanya gitu loh. Yang pertama kali aku Bekasi, terus aku kayak sering diejekin kayak gitu kan. Jadi kalau ngomong sama mereka tuh aku selalu pakai aku kamu. Kalau aku pakai kame kau, mereka kan nggak ngerti kan, soalnya itu bahasa Melayu. Ya udah aku pakai aku kamu. Terus aku ngomong tuh sama teman aku, "Kamu udah ngerjain ini belum?" tau nggak respon mereka gimana? Cie kamu begitu. "Aku belum." Responnya gimana lagi? Cie aku, kalian udah pakai aku kamu, kayak pacaran ya? Begitu. Aku kan ngerasa kayak apaan sih, kalau kita di Pontianak pakai aku kamu tuh biasa. Walaupun di Pontianak jarang pakai aku kamu ya, cuma kadang-kadang kayak ada pendatang baru tuh pasti pakainya aku kamu yang belum benar-benar menguasai bahasa Melayu. Contohnya kayak aku yang belum benar-benar menguasai bahasa Melayu itu kadang-kadang aku masih pakai aku kamu, tapi lebih sering aku kau sih. Aku sama adik aku sama kakak aku pakai aku kau gitu. Oke, lanjut ke perbedaan yang keempat, yaitu pertemuan antara sesama suku Tionghoa. Ini yang paling sering terjadi. Aku bakal jelasin dulu kejadian di Pontianak kalau lu ketemu sama orang yang satu suku sama lu.
karena aku dari suku Tionghoa, ya udah aku ceritain tentang pertemuan antara sesama suku Tionghoa ya. Aku cerita aja pengalaman aku ya. Papa aku ngajakin aku ke rumah temennya itu sukunya Tionghoa juga. Papa aku lagi ngobrol nih sama temennya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba istrinya teman papa aku nyamperin aku, ngomongnya kayak gini. Mai, temannya Kai kan sacho. Loi, ali loi, loi, nhân yang mansa. Nhị to soi, siêu ma ai, nhà bị thủ shu, tu ji to ho. Itu pertanyaan yang sering keluar. Terus kalau dia udah nanyain lu pakai bahasa itu, lu harus ngerespon bahasa itu juga. Jangan pernah lu ngerespon bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau lu sampai ngerespon bahasa Indonesia, pasti dia bilang kayak gini. Kamu nggak bisa bahasa Hakka ya? Kenapa kamu jawab aku bahasa Indonesia? Kamu bukan Cina ya? Mereka tuh paling sering ngomongnya Cina. Jarang gitu ngomong Tionghoa karena emang bahasanya gitu, maksudnya Cina kan. Jadi tuh dia kayak gini nih ngomongnya nih. Tapi Gong Fan Boy, Nhi Mei Thông Nhiên ha. Ngai hiểu kok, ngai hiểu cuma ngai cô nhân cổng fan nhìn boy. Emang Nhi Fan Nhiên? Digituin kan. Terus begini. Aneh nih orang. Itu kalau lu bisa, tapi lu ngejawab dia pakai bahasa Indonesia, itu responnya dia loh. Karena menurut dia lu kayak enggak menghargai suku lu sendiri kalau lu nggak ngomong bahasa itu. Dan jadi lu harus bisa nguasain itu, dan kalau ditanya pakai bahasa itu lu juga harus ngejawab bahasa itu. Terus kalau misalnya lu nggak bisa nih, dia tanya lagi kayak pertanyaan yang tadi. Boy, nhân yang mansa. Nhà bị thủ shu, nhị ji to soi, nhị siêu ma ai. Maaf, aku nggak bisa ngomong Hakka. Masa kamu Cina nggak bisa ngomong Hakka? Gimana sih? Emang papa mama kamu nggak ngajarin kamu, ha? Ada dia ada ngajarin aku, cuma akunya yang nggak bisa. Soalnya aku rasa bahasa itu susah. Nggak diajarin kali ah. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, ntar dipanggil nih orang tua. Dia panggil papa aku. Jadi, nhưng mà nhỏ cũng thông với ha. Ồ, hiểu thằng này Trinh hiểu có. Hôm nay như một câu như cũng hạ boy, chị này nyom pan nih, emang di fan nih ha. Jadi siap-siap lu bakal dibully sama orang tua. Tapi kalau misalnya lu bisa gimana? Kalau lu bisa itu menurut dia wajar, karena lu memang harus bisa. Lu harus bisa menguasai bahasa itu. Gitu. Itu kalau pertemuan antara sesama suku Tionghoa di Pontianak. Terus bagaimana pertemuan antara sesama suku Tionghoa di Bekasi? Beda banget. Jarang banget aku dengar mereka ngomong bahasa Hakka. Jadi nih kayak aku ke rumah teman aku, ting 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 ting, orang Hakka juga. Terus aku panggil dia Su, terus gini kan, kalau papanya Su, biasa aku kalau panggil mamanya Ii gitu kan. Su, apa kabar Su? Gitu. Oh baik, kamu temannya si A ya? Terus aku bilang, iya aku temannya A. Oh kamu Cina ya? Di Bekasi aku jarang banget denger bilang kamu Tionghoa ya, pasti nanyanya kamu Cina ya? Cina kan negara bukan suku. Oh udah deh, mungkin kalau mereka kayak gitu deh. Oke. Iya. Terus Oh kamu bisa ngomong bahasa Cina? bisa. Bahasa apa yang kamu kuasai? Aku bisa ngomong Hakka, aku bisa gitu. Oh hebat ya, kalau cucu kamu bisa nggak? Aku kadang-kadang bisa ngedengar tapi nggak bisa ngomong. Oh coba dong kamu ngomong. Gue mikir apa yang harus gue ngomongin ya? Ting ting ting. Aku ketawa dong kan? Gitu kan? Mau ngomong apa ya? Udah kamu ngomong aja, perkenalkan diri kamu atau perkenalkan si A ini teman kamu. Oke, aku bilang Ngamyang, Elan, Ngai Ship Soy, Ngai Kartini lu, kayak toh. Udah aku ngomong gitu aja kan, singkat banget. Terus kayak dia. Terus mereka tuh kayak ngerasa aku keren gitu loh bisa bahasa ini. Makanya aku ngerasa perbedaannya tuh jauh banget. Aku bisa ngomong bahasa Hakka di Pontianak itu biasa aja, karena menurut mereka itu wajar dan lu harus bisa nguasain bahasa itu. Tapi kalau lu nggak bisa, siap-siap lu bakal dibully sama orang tua di situ. Nah, tapi kalau di Bekasi, lu nggak nguasain bahasa itu biasa karena lu orang Indonesia, wajar aja. Yang penting yang bisa lu kuasai itu adalah bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau lu bisa bahasa Hakka, itu lu bakal pokoknya kayak gitu deh. Makanya kan berbeda banget kan. Oke teman-teman, coba kalian bayangin aja, itu baru perbedaan kota aja udah ada beberapa perbedaan lagi. Sebenarnya masih ada perbedaan, cuma aku lupa gitu kan, dan hanya ini yang pengen aku bahas. Sampai di sini aja video aku. Semoga kalian suka dan semoga juga menghibur, semoga juga menambah pengetahuan kalian. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Guys, aku pengen kasih tau kalian, Pontianak itu sebenarnya nggak kampung. Ini aku kasih kalian lihat ya, Pontianak itu sebenarnya seperti apa ya, itu seperti ini.
gitu.